Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori komunikasi. Kelompok kami terdiri dari 1. Eka Rahayuningsih, 2. Ervina Intansari, 3. Ismata Dayana Sufi, 4. Tria Wahyu Indriani. Proses komunikasi. Proses komunikasi adalah proses penyampaian pesan kepada komunikasinya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikasi dengan komunikator. Proses komunikasi bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Proses komunikasi. Tahap proses komunikasi. Yang pertama, pengintegrasian. Yang kedua, penyediaan. Yang ketiga, pengiriman. Yang keempat, perjalanan. Yang kelima, penerimaan. Yang keenam, penyandian balik. Yang ketujuh, penginterpretasian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Eka Rahayu. Proses komunikasi pertama yaitu ada pengirim, kemudian pengirim mengirimkan pengkodean, kemudian ada pesan atau media, kemudian penguraian kode oleh penerima, kemudian ada tanggapan dari penerima. Apabila tidak ada tanggapan, maka terjadi gangguan. Apabila terjadi tanggapan, maka ada umpan balik dari pengirim. Selanjutnya, model komunikasi linear. Model komunikasi linear mengandung makna lurus. Jadi, proses linear berarti perjalanan dari satu titik ke titik lain. Kedua, proses secara linear adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Komunikasi ini akan berlangsung baik dalam situasi komunikasi tatap muka maupun dalam situasi komunikasi bermedia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tria. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam jalannya proses komunikasi menurut Scott M. Chultip dan Alan H. Center dalam bukunya Effective Public Relations. Terdapat 7 faktor komunikasi, yaitu 1. Keterpercayaan, 2. Perhubungan, 3. Kepuasan, 4. Kejelasan, 5. Kesinambungan dan konsisten, 6. Kemampuan komunikasi, dan 7. Yaitu saluran pengiriman berita. Pendekatan interaksional, relasional, dan jejaring pada komunikasi. Pendekatan interaksional pada komunikasi. Dalam pendekatan interaksional dijumpai pendekatan yang dikenal dengan nama interaksionalisme simbolik. Bahtiar mendefinisikan bahwa interaksionalisme simbolik bercirikan sikap dan arti, dan interaksionalisme simbolik berorientasi pada diri sendiri atau pribadi. Sasaran dari pendekatan ini adalah interaksional sosial, dan kata simbolik mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam interaksi. Selanjutnya, relasional. Relasional menggambarkan hidup hubungan sebagai kemajuan dan pergerakan yang konstan. Orang-orang yang terlibat di dalam hubungan terus merasakan dorongan dan tarikan dari keinginan-keinginan yang bertolak belakang di dalam sebuah bagian hidup berhubungan. Pada dasarnya orang menginginkan baik atau maupun dan bukannya hanya atau ketika membicarakan dua tujuan yang berlawanan. Ketika orang berkomunikasi di dalam hubungan mereka berusaha untuk mendamaikan keinginan-keinginan yang saling bertolak belakang ini. Tetapi mereka tidak pernah menghapuskan kebutuhan mereka akan kedua bagian yang saling bertolak belakang ini. Selanjutnya yang terakhir adalah jejaring pada komunikasi. Jejaring sosial merupakan bagian dari media sosial yang dapat diartikan sebagai media online dan para penggunanya yang bisa berpartisipasi, berbagai dan menciptakan isi yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi secara non-verbal. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan,
Silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.